Surabaya. Waduh, namanya aja udah keren. Ayam Kampus Surabaya. Nggak usah lama-lama kita kenalan, beliau aja yang kenalan langsung ya. Mas, Iya. kenapa namanya Ayam Kampus? Ini siang-siang ngomongin Ayam Kampus sih pasti kategorinya adalah negatif. Waduh, yang negatif ya. Monggo silakan perkenalkan bagaimana Ayam Kampus itu. Terima kasih, Mbak Ika. Jadi sebelum ke Ayam Kampus, kita mau sedikit bercerita sebenarnya. Silakan. Jadi untuk awal mula Ayam Kampus ini, bagaimana terbentuknya? Sebenarnya kita iseng aja sih. Iseng dari masalah iseng tadi dan juga masalah problematika mahasiswa. Jadi kita sempat, ini sebut merek nggak apa-apa? Oh, monggo, silakan. Jadi kita sempat pas waktu kuliah, kita sempat hangout atau jalan-jalan ke satu tempat makanan, itu sudah terkenal, namanya Ricis Factory pas pada waktu itu. Jadi kita hangout ke sana, niatnya cuma sekedar jalan-jalan, tapi nggak apa-apa lah coba pesen. Tapi kita nggak bawa uang, saya nggak bawa uang. Akhirnya teman-temannya yang membawa uang. Akhirnya nggak apa-apa, tak bayari aja Ji. Akhirnya dibayar, saya lihat struknya kok sampai 100 sekian ribu, mahal banget. Jadi dari situ saya dalam hati berpikiran, oh ini saya pasti bisa membuat produk kayak gini dan saya bisa menjual yang lebih murah. Kepada siapa? Kepada mahasiswa yang ingin mengincipi makanan-makanan yang enak dan murah. Seperti itu. Secara anak kampus adalah sama dengan anak kos. Yang notabene uang sakunya cukup jadi menyesuaikan. Oke, itu kisah ceritanya ya Mas ya. Terus kenapa sih kok milih ayam selain cerita tadi? Jadi dari sisi lain saya juga suka banget sama ayam. Dari situ muncullah, ya udahlah kita menjual produk ayam aja yang gampang pengolahannya, gampang dicarinya di pasar-pasar juga banyak. Ya udah kita buka ayam ini. Kenapa namanya Ayam Kampus? Sebenarnya kita kepingin membersihkan pikiran-pikiran kotor masyarakat mengenai ayam kampus yang konotasinya negatif. Jadi lebih simpelnya ini kita jualan ayam yang berada di kampus seperti itu. Jadi jangan negatif ya. Iya, maksudnya itu ayam kampus tuh mungkin lebih familiar namanya, bener ya. Terus gini Mas, secara masih muda nih, pastinya baru lulus kuliah betul ya? Iya benar. Kalau boleh tahu lulus kuliah dari mana Mas? Kebetulan saya dari Universitas Negeri Surabaya. Oke, Jurusan Seni Rupa, Pendidikan Seni Rupa saya. Ada apa seni rupa pindah ke ayam? Jauh banget kayaknya, tapi overall kalau sudah passionnya pengusaha, mau fakultas apapun jadilah ya. Terus masih muda, barusan lulus, berpikir kenapa nggak jadi buruh aja gitu? Kenapa harus jadi entrepreneur atau startup seperti ini, kan susah? Iya, jadi kenapa saya memilih untuk jalan ini? Sebenarnya itu semua kembali ke orangnya masing-masing. Itu pilihan menjadi karyawan atau buruh ataupun entrepreneur. Tapi saya sendiri kenapa kok menjadi entrepreneur? Karena saya ingin menjembatani orang-orang juga. Jadi ingin membantu orang-orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Usia muda dengan pemikiran yang luar biasa, bukan hanya berusaha untuk dirinya sendiri, tapi Mas Panji ini berusaha untuk orang lain. Nilai plus lagi buat seorang Mas Panji. Waduh. Terus sebelum usaha akhirnya memilih usaha Ayam Kampus, pernah berusaha yang lain Mas? Banyak. Apa itu? Boleh sharing dong mungkin teman-teman startup di sini? Iya, jadi waktu sebelum Ayam Kampus ini banyak usaha-usaha yang saya jalani sama teman-teman. Salah satunya jualan gorengan keliling kampus, terus jual clothingan baju, sablon dan lain sebagainya. Terus banyaklah jualan-jualan yang berada sekitaran kampus. Emang passionnya dari situ juga sih, jualan itu tadi. Akhirnya dari Ayam Kampus membawa ini, saya masih ingat pas waktu itu, waktu UAS ujian akhir itu, pas waktu itu ujian menggambar kalau nggak salah, melukis. Akhirnya saya nggak mempersiapkan untuk UAS-nya, saya mempersiapkan untuk jualannya ini tadi. Jadi dari situ teman-teman pesan banyak, repeat order. Akhirnya mulai buka 1 cabang, 2 cabang dan seterusnya. Malahan ya. Iya. Kita flashback sedikit lah, walaupun sudah lulus, berarti sekarang
itu jadi pengalaman pribadi. Iya, benar. Nilai bagaimana Mas? Nilai pertama nilai, kedua bagi waktu dengan kuliahnya gimana? Jadi alhamdulillah dari kuliah di UNESA ini saya juga mendapatkan banyak ilmu. Oh gitu. Saya juga kebetulan organisasi juga. Okay. Di Hima, kebetulan saya juga ketua Himanya pas waktu periode saya. Ikut juga dalam organisasi lain. Dari situlah saya belajar bagaimana caranya memanage karyawan. Pas waktu itu kan teman-teman di bidang-bidang itu. Akhirnya ilmu itu yang saya terapkan di sini untuk memanage teman-teman lainnya. Oke, gitu. Hai Universitas Negeri Surabaya, UNESA ada lulusan yang luar biasa di sini. Dan satu hal yang mau saya tanyakan Mas, keluarga mendukung? Alhamdulillah, ibu, ayah dan lain sebagainya itu sangat mendukung. Alhamdulillah. Sangat mendukung dan juga dapat restu. Yang penting kan restunya tadi, yang membuat sampai detik ini itu seperti survive itu. Ya. Saya berkarya terus, berinovasi terus ya. Iya benar. Ya. Terus kalau bilang usaha nggak jauh-jauh dari modal. Iya. Modalnya? Saya ingat pas waktu awal mula yang UAS itu tadi, saya berangkat dari modal 200.000. Jadi dikit banget tuh hitungannya untuk kategori seorang pengusaha yang akhirnya sebesar ini. 200.000 itu bukan hal yang besar. Iya, jadi itu juga kebetulan ada uang. Kalau dari UNESA kan banyak beasiswa, jadi kita dapat beasiswa, PPA, uangnya sebagian untuk beli bahan, sisanya ini 200. Jadi kalau saya hambur-hamburkan untuk jajan dan lain sebagainya, nggak kembali uang ini. Jadi dari situ ya udahlah, mumpung kita juga, soalnya saya mikir nggak setelah kuliah ini kemana. Jadi harus dari kuliah ini saya harus mempersiapkan. Jadi waktu lulus kuliah nggak bingung mau kemana. Jadi seperti itu. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Benar. Satu pertanyaan saya lagi Mas, jualan keliling kampus. Sebelum ini ya kita ngomongin sebelum ini flashback sedikit. Nggak malu? Oh, secara kan dirimu laki-laki, ya kan? Laki-laki tuh, sorry tuh sih, usia sekamu pasti hangout, nongkrong itu nomor satu, ya kan? Pasti ya lebih baik ngecengin cewek atau apapun itu ya, setahu saya. Tapi di usia Mas yang flashback kemarin, tiba-tiba harus jualan keliling, malu nggak? Itu loh. Iya, jadi waktu di kuliah juga, kalau bilang malu itu wajar sih. Dalam arti ya ada rasa malu tadi. Tapi kembali lagi di sini kita nggak berbuat jahat, di sini kita positif, di sini kita juga membangun untuk kedepannya. Jadi seperti itu. Berarti ini kalau pengen maju ngapain malu, halal gitu ya. Bener. Terus temen-temen waktu masih di kampus nih ya, temen-temen tanggapannya untuk awal banget sebelum masuk ini sampai sekarang ini, tanggapannya apa? Mencibir kah, membuli, pasti ada dong. Pasti. Ataukah yang lebih banyak mendukungnya? Alhamdulillah teman-teman di kampus juga lebih banyak mendukung. Oh gitu. Jadi mungkin ada namanya teman-teman ngojoloki atau bahasa membuli lah. Nyinyir gitu ya. Bakul ayam seperti itu. Ya enggak apa-apa, emang kita passionnya di sini. Dari bakul ayam tadi bisa menciptakan suatu produk yang lebih besar. Tapi sebenarnya kalau dibilang ngomong bakul ayam, Mas Panji bakul ayam, nggak usah malu. Itu malah membangun personal branding sendiri dan promosi gratis. Bener nggak sih? Dari situ orang malah lebih kenal. Iya benar, personal brandingnya tadi bisa terbentuk. Usia nggak membuat seseorang itu berusaha mulai dari awal lagi. Mau usia, ya itu tadi, kalau nggak sekarang kapan lagi ya kan? Kalau nggak dari awal, tapi gini Mas, kadang tuh teman-teman kalau teman-teman seusia Mas ya iyalah Mas Panjinya punya modal gitu kan. Kalau misalnya ada teman-teman di sana atau startup di sana yang pengen jadi kayak Mas reseller, boleh nggak? Atau bagaimana mungkin? Bisa. Untuk pertama kita juga membuka reseller untuk ayam kampus juga, ayam kampus frozen, snacknya juga kita membuka reseller. Monggo teman-teman di sini bisa bergabung atau join menjadi reseller. Dan satu lagi kita juga ada paket usaha. Wah, apa itu? Wah, ini menarik nih. Menarik untuk teman-teman startup yang mau menjadi entrepreneur. Iya benar. Silakan, jadi sebelum ke arah paket usaha ini, kemarin kita juga membuka paket rektor dan juga paket dekan. Tapi kita
di situ ada fee-nya, tapi di sini kan kita ingin menjembatani mahasiswa, karena saya juga kan berangkat dari nol juga kan. Jadi di sini saya membuka paket mahasiswa untuk usaha. Jadi di sana para mahasiswa atau siapapun itu nggak usah mengeluarkan modal. Gitu. Jadi modal bahan baku, boot dan lain sebagainya bisa dari kami. Untuk secara pengelolaannya bisa diolah sendiri, jadi seperti itu. Menarik kawan. Jadi kalau misalnya sudah siap nih, ada teman yang sudah siap, oke saya akan ikut ayam kampus gitu ya, untuk jadi reseller. Kita bilang reseller atau franchise yang notabene mahasiswa. Tempat apa segala macem, ini gimana mas? Kalau tempat biasanya kalau para reseller dan juga itu menyesuaikan tempatnya sendiri. Gitu. Kalau masalah kayak tanya bagaimana tempatnya, bisa kami bantu. Jadi mas, bagaimana cara cari tempat yang rame, kita bantu carikan. Gitu. Semakin menarik ya teman-teman pembicaraan kita sama Mas Panji hari ini. Tapi kita harus pisah sebentar untuk iklan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Entrepreneur Club. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? AMTV. Masih bersama Ika di sini dan juga Mas Panji yang masih dalam Entrepreneur Club dengan AMTV. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Omongan menarik sebelum iklan yaitu menjadi reseller atau franchise dari Mas Panji hanya dengan modal kepercayaan ya Mas? Iya. Nah, yang penting ada niatnya tadi. Niat dan kepercayaan ini yang membuat saya wow, benar luar biasa. Karena secara kepercayaan itu mahal banget. Kok bisa mas hanya dengan modal kepercayaan, niat, dan kita bergede bareng-bareng ya begitu. Ada share mungkin kok bisa itu mahal buat saya. Iya, sebenarnya ya kembali lagi emang membawa kepercayaan atau membentuk kepercayaan orang itu sangatlah susah. Iya. Jadi harus benar-benar menjaga itu tadi. Ya. Jadi saya juga kalau sama siapapun itu apa kayak bermitra, tetap kita ada MOU, SOP dan lain sebagainya. Meskipun kita juga enak-enakan atau apapun, tetap ada profesionalnya. Bisnis. Iya. Oke, teman-teman bisnis. Kalau boleh tahu di-sharingkan di sini mas, teman-teman startup yang lagi pada lihat sistem kepercayaan dengan ayam kampus sebagai landasan dari franchise atau reseller ini gimana? Apakah ada MOU seperti apa? Atau bagaimana? Monggo silakan. Jadi untuk teman-teman ingin bergabung untuk menjadi mitra atau sales atau reseller ataupun franchise dan sebagainya, monggo bisa hubungi saya atau bisa hubungi di Instagram Ayam Kampus Surabaya. Di sana kita bisa dibicarakan. Untuk masalah teknisnya nanti kita bisa memberikan SOP bagaimananya untuk ke depan. Jadi di sini kita benar-benar membimbing Mas, jenengan harus gini. Kita juga di sana sudah tertata SOP-nya. Tetap nanti ada MOU antara pihak dari Ayam Kampus dan juga pihak dari mitra. Karena apa? Karena dari situlah ada kepercayaan. Ya. Sorry, batasan usia ada nggak sih untuk franchise yang ini nih? Kalau batasan usia nggak ada. Jadi siapapun bisa. Apalagi untuk mahasiswa yang barusan lulus dan bingung untuk mencari kerja apa, monggo bisa saya bantu atau bisa join menjadi partner dari kami. Intinya sebenarnya niat dan usaha itu. Iya, benar. Selama ada niat dan niatnya adalah long term atau panjang dan memang itu selamanya, monggo silakan hubungi Mas Panji di Instagram, Facebook sama nomor teleponnya Mas. Monggo bisa untuk Instagramnya tadi Ayam Kampus Surabaya. Untuk nomor teleponnya bisa hubungi 081 227 484 076. Oke. Sekarang kita ngomongin strategi marketing, Mas. Strategi marketing tiap pengusaha itu berbeda. Benar. Apalagi sekarang Mas Panji masih muda, yang jelasnya online pasti jalan terus ya. Tetap kita mengikuti.
Kalau untuk offline, Mas, selain Instagram, Facebook, apa selain itu? Untuk emang di era-era ini online itu benar-benar nge-up. Jadi benar-benar semuanya itu melalui online semua. Jadi offline itu berapa persen dari sistem marketing sudah berkurang. Jadi untuk masalah marketing kita juga lebih banyak ke online juga, mengikuti trending masa kini gitu. Tapi untuk tetap sistem offline kita berlakukan, kita jalan kurang lebihnya untuk menjadi bagi-bagi brosur dan lain sebagainya. Dan juga kita selalu menambah menu varian. Oh gitu, inovasi terus. Inovasi terus. 1 bulan itu harus ada minimal 3 varian yang harus keluar. Wow, berarti tidak hanya menggoreng ayam selesai. Iya, berarti jadi inovasi apa ini? Menurut tren kah? Sesuai keinginan klien kah? Atau menerima saran dan kritiknya dari para pelanggan? Atau gimana nih strategi? Untuk menunya biasanya kita juga lihat pasar. Jadi apa yang ada di sini kita kembangkan. Dan juga biasanya lebih ke arah ide pribadi, perjalanan hidup pribadi sih. Jadi kemarin sempat ini menu terbaru dari Ayam Kampus juga. Kebetulan kemarin barusan sidang juga akhir-akhir ini. Di sini saya kepikiran ide, ya udah kita buat menu skripsi wings. Skripsi wings di sini ada 2 varian saus. Ada sweet sauce sama Revi sweet sauce. Kenapa itu? Kok sampai ada nama-nama yang jadi, menurut saya lucu loh. Iya, jadi dua-dua ini kita kembali lagi ke branding Ayam Kampus, jadi nggak jauh dari kampus juga, istilah kampus. Kenapa Kak 2 saus ini? Karena yang identik dengan skripsi itu tadi revisinya. Makanya revisi ini, Revi sweet sauce ini yang pedes. Jadi ada inovasi-inovasi di sana. Keren loh inovasinya. Kalau boleh tahu Mas sudah buka berapa cabang? Alhamdulillah sudah ada 8 cabang. Wow, 8 cabang itu bukan cabang yang sedikit loh. Terus kalau boleh tahu di mana aja tempatnya, Mas? Untuk yang di area Surabaya ini ada di Lidah Wetan, dekatnya kampus Unesa. Terus ada juga di Banyurip, ada juga di Kebraun juga, dan juga ada di Royal Plaza. Kebraunnya di Jalan Bogangin. Gitu. Di Royal Plaza loh ya, ada loh di Royal kita. Plaza. Juga ada di lantai 3. Mungkin teman-teman bisa mengunjungi di stand kami, monggo. Dan juga banyak di luar kota juga ada, yang di Mojosari juga ada, yang di Gempol juga ada. Sampai segitu. Iya, alhamdulillah. Luar biasa loh. Mas Panji ini diam-diam menghanyutkan tuh usahanya ya. Selain kita ngomongin varian, kita ngomongin varian baru tiap bulan. Terus strategi pasar sudah secara offline, secara online, dan strategi marketing lagi. Menurut saya dengan menjadi reseller dengan landasan kepercayaan itu strategi marketing yang luar biasa menurut saya. Ini tanpa batasan usia, otomatis berarti menolong orang. Luar biasa banget. Nah, untuk makanannya Mas, makanannya ini kalau jadi reseller, ini biasa di luar sana reseller kan dianterin tiap minggu kah atau tiap hari kah atau bagaimana biasanya? Jadi untuk SOP reseller sendiri kita ada pilihannya. Jadi monggo untuk teman-teman bisa milih yang kategori mana. Jadi ada setiap minggu bisa diambil ke outlet kami, atau setiap minggu bisa kami kirim ke, kalau pesanan dalam jumlah banyak bisa kami kirim gitu. Karena jauh kali. Karena jauh ataupun karena banyaknya akhirnya kita kirim gitu. Kalau boleh tahu nih Mas, satu hal, variannya apa aja sih untuk Ayam Kampus? Untuk Ayam Kampus sendiri, kalau varian pakai nasinya itu ada Ayam Kampus original, lada hitam, barbecue, teriyaki, ada juga saus keju juga. Ini yang 2 yang tadi barusan launching juga, yang script sweet sauce sama Revi sweet sauce. Sweet sauce ya. Ya. Selain ayam dan nasinya dan varian ini ya Mas ya. Iya. Boleh dijelaskan teman-teman startup Mas di luar sana, ini ayam seperti ayam yang di mall, pok itu atau gimana? Jadi di sini sebenarnya kalau olahan ayam sebenarnya sama saja semuanya. Jadi siapapun itu bisa menggoreng ayam, bisa mengolah produk ayam, bahan-bahannya juga kan sama. Tapi di sini
saya yakin semua branding itu mempunyai ciri khasnya sendiri-sendiri. Jadi ya maaf, Pok juga punya ciri khasnya sendiri, Cabe juga punya ciri khas sendiri, dan lain sebagainya. Brand-brand Ayam Kampus pun juga punya ciri khas sendiri. Yang membuat beda dengan brand awareness yang lain atau personal branding yang lain-lain itu apa? Jadi di sini Ayam Kampus dari segi sausnya kita banyak varian. Di sini teman-teman juga bisa memilih tingkatan kepedasannya dengan adanya semester. Kalau kita juga menamakannya semester. Mulai semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Iya. Itu yang DIY. Iya. Tapi kalau untuk harga boleh disebutin nggak Mas? Range-nya harga dari berapa sampai berapa? Untuk harga kita terjangkau. Untuk snacknya sendiri kalau di outlet bisa 5.000 sampai 15.000. Pakai nasi? Kalau snacknya tanpa nasi, kalau yang pakai nasi itu sekitar 10.000 sampai 15.000. 10 sampai 15.000 kategori teman-teman mahasiswa, anak kos, sudah kenyang, makan ayam enak, ya nggak sih? Dengan tentunya kualitas dan sterilisasi tertentu yang standar. Tetap ada terjaga. Kalau Mas Panji, apakah memilih bahan baku sendiri, turun sendiri, atau produksi sendiri, atau sudah punya karyawan? Untuk pertama waktu awal-awal semuanya kita jalankan sendiri. Untuk beli ayam, belanja dan lain sebagainya itu kita belanja sendiri. Tapi untuk sebanyak cabang ini nggak bisa. Jadi untuk usaha kuncinya nggak bisa sendiri emang. Jadi kita harus sama-sama harus membangun suatu usaha itu bersama. Akhirnya kita merekrut kru. Banyak kru yang dalam Ayam Kampus ini, akhirnya kita bagi bagian dapur sendiri, bagian packagingnya sendiri, bagian pengirimannya sendiri gitu. Bagian kalau di Ayam Kampus kru sendiri sudah ada 15. Untuk yang inti itu ada 15. Untuk yang di outlet itu satu outlet ada 2 orang. Satu outlet 2 orang, berarti 16 orang. 16 orang. Kira-kira sudah ada 30-an lebih lah untuk karyawan. 30-an lebih karyawan tuh bukan hal yang main-main kawan. Jadi saya speechless jujur ya. Mas Panji dengan usia seperti ini sudah punya 30-an karyawan dengan 8 cabang dan tapi masih turun sendiri ya Mas untuk quality control? Tetap untuk quality control kita setiap minggunya kita ada. Setiap 1 minggu sekali biasanya kita langsung survei ke lokasi. Kita lihat bagaimana untuk masalah kebersihan, masalah stok bahan bakunya di sana bagaimana. Jadi seperti itu. Udah ada gandengan mungkin bahan baku 1 orang yang sudah MOU gitu? Untuk bahan baku sudah, kita ada kerjasama. Semakin menarik loh kawan omongannya saya dan obrolan saya sama Mas Bagus hari ini, karena ini nggak main-main ini, usaha yang luar biasa dengan membangun kepercayaan sudah bisa jadi reseller atau mitra kerja dengan Mas Panji. Jangan kemana-mana, akan ada segmen iklan, kita akan kembali lagi setelah iklan, masih bersama Entrepreneur Club. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? MTV. Hai, masih bersama Ika dan Mas Panji di sini. Sebelum iklan tadi kita ngomongin hal yang menarik, yaitu mengenai teman partner kerja atau karyawan. Saya nggak bilang karyawan ya, kita ngomongin teman atau partner kerja yang berjumlah 15 orang. Kalau boleh tahu 15 orang ini teman-teman sendirikah atau ada tetangga mungkin atau saudara, Mas? Dari 15 teman-teman itu kebanyakan dari mahasiswa sendiri. Apalagi di UNESA, emang saya pengen menjembatani teman-teman juga, karena saya berpikiran saya bisa, kenapa teman-teman nggak bisa? Marilah kita bangun suatu bisnis yang besar bareng-bareng atau bersama. Jadi seperti itu. Jadi
mohon maaf kalau saya bilang kasar ya, memperdayakan teman-teman untuk kebaikan. Kalau boleh saya ngomong nih, kita sharing sedikit ya. Kita sharing sebagai pengusaha dengan segala macam warna di dalamnya. Teman partner kerja Mas Panji adalah teman sendiri. Iya, benar. Susah nggak Mas kontrolnya? Di sini ada plus minusnya sebenarnya. Kalau masalah profesionalitas ini emang agak susah karena apa, rasa kita kepada teman, sungkan dan lain sebagainya itu sebenarnya nggak bisa dicampur adukkan ke dalam bisnis. Karena apa? Karena bisnis kan tersistematis, ada SOP, ada MOU gitu. Jadi untuk teman-teman juga tetap saya buatkan MOU atau SOP untuk masalah kedepannya atau di luar jam kerja atau di luar ayam kampus ini kita sebagai teman. Meskipun dalam ayam kampus sendiri juga saya menerapkan nggak ada yang namanya bos, nggak ada yang ini, tetap sama semua. Tapi di sini yang penting terstruktural, SOP-nya, MOU-nya dan job list-nya itu ada. Jadi seperti itu. Bertindak sebagai leader, bukan leader, sebagai bos. Iya, ya, kalau kita sebagai bos ya kamu bawaan saya gitu kan. Kalau leader kita sama-sama maju untuk bersama. Benar. Ya, bersama-sama untuk maju bersama. Saya kebalik nih ngomongnya. Karena speechless ngomong. Bayangin Mas Panji dengan usia gini memaintain 15 karyawan yang notabene semuanya teman. Pertama itu memikirkan varian yang harus setiap bulan keluar sebagai target pribadi, inovasi yang kampus. Wow, buat saya itu wow banget. Dan ngomongin soal, kita nggak usah ngomongin sukses ya, sukses itu sudah warna sendiri untuk seorang pengusaha. Gagal, yang harus kita kulik untuk segmen kali ini adalah gagal, Mas. Pernah gagal? Sering. Untuk ini ya, untuk yang di ayam kampus. Untuk gagal sebenarnya bukan gagal terus tutup gitu. Jadi untuk gagal atau di titik terendah ayam kampus pun kita juga sering mengalami. Ini juga sharing juga kepada teman-teman, apapun itu usahanya, nggak di bidang makanan saja atau minuman saja, semua apapun itu pasti ada resikonya. Betul. Pasti ada namanya cobaan atau tadi gagal. Kita juga pernah kita di di titik terendah ini mau lanjut ndak ayam kampus ini sampai segitu. Kembali lagi ke teman-teman tadi, teman-teman kita berawal dari 6 orang, kita membangun ayam kampus, akhirnya ibaratnya seleksi alam satu. Saya menegaskan ini gimana kelanjutannya, iya apa ndak, dijalankan apa ndak untuk tahun-tahun pertama ayam kampus tadi. Akhirnya saya memutuskan, saya sudah memilih bidang ini, sudah 1 tahun sudah saya jalani, sayang untuk ditinggal seperti itu. Nggak apa-apa, istilahnya kita merangkak itu nggak masalah. Kalau dari start kita merangkak nggak masalah, yang penting kita endingnya ada di finish. Tujuan. Iya. Kalau boleh tahu satu gagalnya kenapa, Mas? Gagalnya karena itu tadi, untuk awal mula keuangan kita nggak bisa tertata, banyak untuk kos pengeluarannya itu banyak. Akhirnya kita nggak bisa menggaji karyawan. Pas pada waktu tahun-tahun pertama itu nggak bisa ngaji karyawan, akhirnya terpaksa untuk ini kan uang pribadi sudah saya sisihkan untuk jaga-jaga. Uang pribadi untuk membayar UKT dan lain sebagainya saya relakan untuk beliau. Intinya kalau usaha itu juga harus memikirkan manajemen, semuanya harus benar-benar dipikirkan. Beberapa topik yang lalu tadi entrepreneur maupun Junjung UKM juga menjadi bahasan menarik untuk manajemen keuangan pasti, karena tahun-tahun pertama merupakan tahun-tahun ups and down-nya, roller coaster-nya ini terus nggak gitu ya, seperti itu sebenarnya ya. Terus karena move on-nya itu karena ingat tujuan nih, teman-teman juga move on-nya karena itu atau bagaimana? Ada teman-teman sebagian yang memilih jalannya sendiri, tapi ada juga yang teman-teman benar-benar saya mau bantu saya mau, saya ajak. Nah dari situ saya berpikiran untuk saya harus mensukseskan teman saya ini. Karena apa? Karena saya sudah disukseskan oleh beliau atau oleh teman saya harus menjadikan dia sukses juga. Jadi seperti itu. Lagi-lagi saya speechless dengan Mas Panji yang memikirkan orang lain daripada beliau sendiri. Saya jadi karyawannya aja kan. Terus ini ngomongin gagal dan segala macam bentuk move on-nya Mas Panji. Iya benar. Otomatis kan ya ada pasang surut nih. Roller coaster-nya di saat udah berapa tahun sih Mas? Sudah sekitar 4 tahun, alhamdulillah. 4 tahun
tahun, alhamdulillah semoga long term ya, sampai selamanya, sampai anak cucu lah nanti ya. 4 tahun tuh kalau bisa dikali hari udah banyak banget. Iya. Pasang surutnya ngatasinya gimana Mas? Mengatasi pasang surut usaha? Mulai pasang surut ya. Apalagi di bidang usaha, apalagi makanan juga ada pastinya. Bahan baku ya. Bahan baku dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi bagaimana cara kita mengkontrol. Jadi memanajemen ini seperti apa itu harus paham. Okay. Maka dari itu inovasi-inovasinya harus dikembangkan. Harus terus ikutin zaman lah istilahnya ya. Dengan inovasi yang terus menerus. Ini inovasi itu Mas dapetnya dari mana sih? Maksudnya itu varian-varian ini loh. Apakah harus survei pasar kah atau harus medi dulu mungkin? Atau gimana sampai bisa ini varian begini ya, sampai kata-katanya juga nggak jauh-jauh dari kampus tuh. Caranya gimana? Bangun mood loh itu. Iya. Sebenarnya dari background saya pendidikan seni rupa atau seni rupanya sendiri itu nilai plus dari saya sendiri sih. Karena apa? Karena di sana apalagi di seni rupa kita dituntut untuk mencari ide. Dari situlah saya bersyukur sekali karena ide-ide itu saya sering bermunculan peka, karena apalagi kayak seperti kemarin pandemi, ayam kampus juga lagi surut-surutnya pas waktu itu. Akhirnya kita ya udah kita harus banting setir mengarah ke frozen. Jadi ayam kampus frozen. Inovasi baru. Iya. Inovasi baru untuk ayam kampus adalah ayam frozen. Iya. Jadi untuk teman-teman karena apa? Karena kita juga melihat problem. Banyak teman-teman yang pulang ke rumahnya masing-masing. Akhirnya kita kita buat frozen biar apa? Biar teman-teman bisa menikmati di kampung halamannya masing-masing. Kalau ayam frozen belinya apakah di stand-standnya jenengan atau gimana Mas? Tetap di stand-standnya kita ada, dan juga ini tahap untuk tahun ini saya kembangkan lagi yang ayam kampus frozen. Kita juga sudah bermitra dengan frozen food Surabaya. Loh, apa itu? Jadi kita mau masukkan proposal bahwasanya kita mau titip produk ini dan kita kembangkan lagi. Jadi untuk teman-teman yang kepingin mencoba frozen bisa di frozen terdekat, frozen food terdekat. Jadi inovasinya adalah bisa mencoba, tidak harus DM ke Mas Panji di Instagramnya, di Instagram M Kampus. Saya bisa juga dibeli di outlet-outlet terdekat rumahnya. Iya, seperti itu. Inovasinya luar biasa loh, sampai frozen. Terus apa lagi inovasi Mas selain itu Mas untuk mengatasi pasang surutnya? Saya ngeliat kotak box ini apa ini Mas? Ini hampers. Hampers. Iya. Ayam di hampers. Jadi kita juga kita lihat pasar harus jeli-jeli melihat peluang. Jadi teman-teman sekarang kalau di kalangan mahasiswa sempro atau sidang dan lain sebagainya atau wisuda itu ada bawa kayak hampers atau bucket bunga dan lain sebagainya. Kita ayam. Iya, kita bidang ayam, nggak masalah, kita harus kembangkan itu, inovasi. Maka dari itu kita kembangkan menjadi hampers itu. Tuh kan, kembangkan menjadi frozen, kembangkan lagi menjadi hampers itu sudah mungkin memikirkan 5 tahun 10 tahun ke depan loh Mas. Karena sekarang hampers tuh nggak berupa begitu-begitu aja gitu kan. Yang kalau setahu saya waktu masih kecil atau kemarin-kemarin adalah guys makanan ringan selesai. Ini hampers berbentuk ayam. Ada di Instagramnya? Ada. Oh, cek di Instagramnya gimana bentuk hampers ayam. Dan frozen food ini udah jual kemana aja Mas selain ke Surabaya dan sekitarnya? Ada juga di Pasuruan, tepatnya di agen Raja Makanan Beji Frozen Food. Jadi di sana juga di daerah Beji itu saya juga ada relasi mitra di sana juga. Ngomongin soal agen dan ngomongin soal frozen nanti dulu ya, karena ada iklan berikut yang mau lewat. Jangan kemana-mana, masih sama saya Ika dan Mas Panji di Entrepreneur Club. Kalau bukan sekarang, kapan lagi ya?
Hai, masih bersama saya Ika dan Mas Panji di Entrepreneur Club. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ngomongin segmen berikutnya adalah tentang inovasi yang mulai dari varian baru, kemudian hampers dan frozen. Ada lagi nggak Mas inovasi terbarunya nih Mas? Mungkin teman-teman di sana yang butuh ayam kampus. Ada juga, ini juga baru rilis juga. Oh, iya. Kita juga mengikuti perkembangan juga. Untuk yang barusan rilis ini ada snack ayam kampus, Swiss kampus. Itu kebetulan kita menyesuaikan ada Euro itu pertandingan bola. Jadi kita menyesuaikan bahwasanya pasarannya kita itu nanti bisa buat menemani nyemil pas waktu nonton sepak bola. Ada di Instagram? Ada di Instagram. Cek di Instagram ayam kampus, ada snack dari ayam kampus yang ini launchingnya karena Euro, inspirasinya. Iya, kemarin kan sempat viral Coca-Cola dipindahkan oleh Ronaldo. Itu juga kita dari ayam kampus sendiri itu suatu branding juga. Di Instagram juga ada Ronaldo bawa produk kita. Jadi kita itu tadilah ya, intinya bahasa online-nya, bahasa marketingnya adalah bagaimana caranya kita sangat peka dengan pasar. Benar. Ada lagi mungkin Mas selain snack yang dipindahkan tadi? Banyak bisa dicek di Instagram. Langsung cek di Instagram ayam kampus, tidak usah jelaskan satu-satu sepertinya, biar kalian penasaran sampai mana inovasinya Mas Panji ini luar biasa. Nggak cuma jualan selesai ayam goreng beres ya, temennya Ipin makan gitu ya, tapi ayamnya bisa sampai hampers loh. Saya nggak nyangka kategori cuman ayam itu dijadikan hampers belum bikin sejauh itu. Luar biasa banget. Terus selain inovasi ya, kita ngomongin inovasi, ngomongin modal, jatuh bangun, semuanya sudah. Mas sudah puas dengan usaha Mas ini sampai detik ini? Kalau puas belum, tapi tetap harus disyukuri. Iya, oke, disyukuri ya. Tapi kalau puas belum. Ya, terus berinovasi ya. Terus kemudian kata kunci sukses yang buat jenengan sampai sekarang bisa sesukses ini, menurut saya udah sukses loh ini. Apa Mas kata kuncinya? Kuat gitu. Kalau saya tanamkan ke pribadi saya sendiri, saya harus bermanfaat kepada orang-orang. Karena apa? Kita juga dari orang-orang sekitar, produk kita juga bisa dikonsumsi, dibeli dan lain sebagainya. Maka dari itu saya sendiri harus sukses, harus bisa kembali ke tujuan, bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Seperti itu. Dan juga saya menanamkan di diri saya, inget toh kalau saya sering kalau down gitu, inget toh kamu belum di titik paling tinggi, kamu di titik paling rendah. Belum ya. Jadi seperti itu, kita selalu terpacu seperti itu. Kalau boleh tahu udah dapat apa aja sih Mas di ayam kampus ini? Udah dapat ya, kita ngomongin lah materi mungkin ya, atau mungkin yang lain, mau silakan di sini. Dari ayam kampus ini saya juga dapat pengalaman, yang penting kan pengalamannya tadi, yang tidak bisa dinilaikan tadi. Jadi pengalamannya banyak dari ayam kampus untuk masalah relasi dan lain sebagainya. Hasilnya pun juga alhamdulillah sudah saya gunakan juga untuk investasi ke depan. Jadi seperti uang yang ada di ayam kampus saya sisihkan untuk investasi properti ke depan. Jadi seperti itu. Berarti sudah mulai memikirkan investasi jangka panjang. Itu bukan hasil yang abal-abal menurut saya, udah hasil yang memang kelihatan nyata seperti itu Mas ya. Dengan jatuh bangun dan apalagi pandemi ya, kita nggak nyalain pandemi lah, memang sudah jalannya Mas ya. Sudah ceritanya hidup kita semua nanggung, hampir semua ini dapat kena Mas Panji. Iya, semua. Selain strategi yang Mas bilangkan tadi, diobrolkan kita tadi, pandemi ini strategi apa yang paling mengena menurut Mas? Kembali lagi ke pandemi, kita nggak nyalakan pandeminya juga ya. Jadi emang harus pintar-pintar yang ngelola atau pintar-pintar yang punya bisnis tadi. Kalau dia cuma duduk dan menunggu customer, itu nggak bisa. Jemput bola. Kita harus turun jemput bola, atau kita harus ke customer dengan cara apa? Inovasi. Apapun produknya teman-teman itu pasti ada inovasinya, pasti ada peluang untuk bisa dijadikan seperti ini, bisa dijadikan seperti ini. Jadi kita juga
dari pandemi ini ayam kampus frozen keluar atau rilis. Dan juga alhamdulillah untuk pemesanannya bisa sampai kirim ke luar kota. Nah, ngomongin keluar kota, tahan Mas sampai berapa hari? Alhamdulillah kalau ayam kampus ini sudah bisa tahan sampai beberapa hari. Kita juga bisa kirim melalui JNT, JNE juga sudah pengiriman ekspedisi biasa itu tahan 3 hari. Kemarin kita paling jauh Banyuwangi sudah pernah kita kirim 2 hari dan juga masih layak makan, aman juga, saus-sausnya juga aman semua. Gitu. Hanya mungkin diangkat-angkat ya. Iya, emang ayam kampus frozen ini kan harus digoreng terlebih dahulu. Jadi kalau yang kayak gini Mas, yang kayak gini sudah pernah dikirim keluar belum? Sudah, ini sudah. Dan bertahan juga. Dan bertahan. Ini juga sudah bertahan. Kalau langsung dikonsumsi seminggu juga bisa bertahan aman. Berarti pemilihan bahan baku yang luar biasa. Iya. Nomor 1 di ayam kampus ya. Iya, benar-benar harus dikontrol. Iya, kalau nggak sembarangan loh makanan bisa bertahan segitu lama, apalagi makanan yang siap saji. Iya, benar. Kalau tidak terkontrol dan termanage dengan baik, aduh. Harapannya Mas Panji sekarang apa untuk usaha ini? Harapan mungkin dari kecil sampai besar, harapannya apa? Untuk harapan saya sendiri, yang pasti untuk ayam kampus bisa berkembang lagi. Karena apa? Karena kita kepingin menjadikan di sini ada seorang mahasiswa ataupun apa ya, dari dalam sendiri itu bisa menciptakan suatu produk yang berkelas dan tidak kalah dengan produk-produk yang besar-besar seperti itu. Bukan berarti mengalahkan. Bukan mengalahkan, tapi iya benar. Tapi yang jelas harapan terbesar Mas Panji adalah membanggakan orang tua. Pasti orang tuanya bangga banget loh ini. Wow, luar biasa banget ya. Membanggakan orang tua itu nomor 1 kayaknya. Bener, nomor. Dan orang tua mendukung, keluarga mendukung. Alhamdulillah, sudah, mendukung. Ya, ini selesai perkara itu yang penting. Dari ngomongin lagi ada sedikit flashback. Berarti dosen-dosen, teman-teman adalah klien yang repeat order terus nih? Iya, alhamdulillah. Kita juga kenal dengan ketua jurusan seni rupa, dekan-dekannya juga kita sudah kenal juga, alhamdulillah. Berarti dosen-dosen adalah pelanggan setia. Iya, benar. Kalau tiba-tiba ada order ulang tahun, boleh lah ya Mas? Bisa, kita juga ada varian ayam kampus catering juga. Gitu. Jadi kita juga menyesuaikan pasar. Pasar ya? Wedding, ulang tahun aman lah ya, boleh lah ya? Bisa lah ya? Bisa. Langsung DM loh, langsung DM di Instagramnya Mas Panji atau teleponnya Mas Panji, nanya-nanya soal ayam kampus pastinya, soal 24 jam Mas? Bisa, 24 jam, nggak ada batasan waktu. Yang jelas, ayam kampus tidak hanya menggoreng ayam dengan selesai, kayak Ipin makanan selesai ya, inovasinya langsung dari mulai snack, mulai sampai minuman ya Mas? Iya, ada. Nah, kita belum bahas minuman, ini minuman apa sih Mas? Ini ayam kampus drink, jadi inovasi juga, kita juga jualan produk makanan, kita harus ada sandingannya, minumannya. Sebenarnya kita kalau di luar sana ada yang dijadikan satu sama produk lain, kita mikirnya kenapa kok kita nggak membuat produk sendiri dan kita jadikan satu. Lagi-lagi branding awareness. Branding awareness. Ya, personal brandingnya kelihatan banget di sini. Jadi ketika di jalan ketemu Mas Panji, jangan sungkan-sungkan manggil Mas Panji dengan Mas Panji bakul ayam, nggak malu ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Secara nggak langsung itu promosi buat Mas Panji loh itu. Nah Mas, kalau sudah mau ngomongin Instagram, Facebook sudah ada, reseller sudah ada, semua sudah ada. Ada harapan terbesar adalah bisa kira-kira ada inovasi terbesar. Saya merambah semua seluruh Indonesia, pernah nggak berpikiran seperti itu? Merambah Indonesia untuk ayam kampus jadi reseller atau franchise-nya, pernah nggak? Itu cita-cita dan poin utama dari ayam kampus. Jadi ayam kampus sendiri kepingin membuka minimal di tempat-tempat universitas atau di perkuliahan. Jadi sekitaran situ di mana ada kampus, di sana ada ayam kampus. Tapi kalau ngomongin di mana ada kampus, di situ ada ayam kampus. Nggak ngomongin universitas negeri, swasta, terbuka semua. Ya, berarti itu impian terbesarnya seorang Mas Panji. Iya, sembari menolong teman-teman mahasiswa atau teman-teman di sana mau punya usaha tapi tidak punya modal, monggo bisa jadi reseller atau jadi teman mitra kerjanya Mas Panji, betul ya? Iya, betul. Loh, inovasi yang luar biasa. Hari ini siang-siang ini ngomongin soal ayam, saya jadi perut kerucuk-kerucuk karena pastinya enak banget.
karena standar pemilihan bahan baku sendiri sampai bisa dikirim seminggu maksimal ya Mas? Maksimal. Seminggu. Berarti pemilihan bahan baku yang pasti sangat ketat dan sampai memikirkan hampers, frozen, tadi catering untuk juga. Ulang tahun, untuk pernikahan, bahkan ya untuk hajatan mungkin ya bisa ya. Ini semua inovasi yang nggak main-main tuh untuk Mas Panji yang masih usia berapa? Saya belum tahu loh usia Mas Panji ini. Alhamdulillah sekarang 23 tahun. Saya malu kalau ngomong usia saya. Yang jelas jauh banget dari usia saya, sudah berinovasi 4 tahun survive. Nah, semoga usahanya semakin laris, Mas. Amin, terima kasih banyak. Semakin berkembang. Amin. Karena niatnya membantu orang lain, bermanfaat ke orang lain. Dan semoga orang tua juga sangat mendukung ini, semakin mendukung dengan inovasi-inovasinya. Saya nggak bisa ngomong lagi karena kiat sukses dan impian Mas Panji luar biasa juga, yaitu satu universitas, satu stand ya, ayam kampus. Mari kita wujudkan sama-sama. Yang di luar sana mau jadi reseller, yang di luar sana mau jadi pekerja, langsung DM Mas Panji, langsung sharing-sharing dulu mungkin boleh ya? Nggak apa-apa, tanya-tanya juga nggak apa-apa. Karena di luar sana jangan ragu, walaupun aku masih muda, bukan batasan ya. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Seperti tagline-nya Entrepreneur Club, dengan usia 23 tahun sudah punya usaha ayam kampus. Kata-katanya sudah lucu nih, ayam kampus yang notabene negatif. Ternyata di sisi Mas Panji, ayam kampus menjadi hal yang positif sekali dan menjadi ladang usaha dan membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Oke, kita tutup dulu segmen kali ini. Saya udah nggak bisa ngomong lagi karena beliau, wow, ternyata kecil-kecil cabai rawit nih, bukan kecil lagi kayaknya, udah mulai yang cabai rawit banget. Semoga inspirasi kita hari ini dapat diteladani teman-teman startup di sana dan menjadi inspirasi. Monggo silakan DM Mas Panji untuk selanjutnya. Dan wow, bener nggak bisa ngomong, masih bersama saya Ika dan Mas Panji di Entrepreneur Club. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Assalamualaikum. Adikarya tenun tangan kelas dunia